Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas sistem, alur, objek, dan cara pengenaan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Yang ketiga, Withholding System, yaitu sistem penggunaan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Alur perpajakan di Indonesia, yang pertama yaitu wajib pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif di sini melaporkan atau mendaftarkan diri kepada KPP atau bisa secara elektronik. Setelah itu mengisi SPT, di mana wajib pajak wajib mengisi SPT. Setelah mengisi SPT masih ada pajak yang harus dibayar lagi, maka harus dibayar dengan formulir SSP. Kemudian bayar ke kantor pajak di sini atau transfer ke bank, kemudian masuk ke kas negara, masuk ke APBN. Setelah masuk ke kas negara, maka di sini jika SPT benar, lengkap dan jelas, maka SPT tersebut akan dikeluarkan tanda terima penyampaian SPT kepada wajib pajak gitu. Oke, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia diatur sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Cara pengenaan pajak: pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea materai. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atau subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Objek pajak: orang pribadi atau perorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Berikutnya, badan. Badan bisa berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya. Objek pajak penghasilan: 1. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. 2. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. 3. Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang.
Yang keempat, bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi. Yang kelima, royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. Yang keenam, tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak dan sebagainya. PTKP penghasilan tidak kena pajak ada 3, yaitu PTKP pria atau wanita lajang, PTKP pria kawin, PTKP suami istri penghasilan digabung. Jadi ada 3 jenis PTKP. Kemudian di sini tarif pajaknya, penghasilan di bawah 50 juta, tarif dengan NPWP 5%, tarif tanpa NPWP 6%. Penghasilan 50 sampai 250 juta, tarif dengan NPWP 5%, tarif tanpa NPWP 18%. Penghasilan 25 juta sampai 500 juta, tarif dengan NPWP 20%, tarif tanpa NPWP 30%. Penghasilan di atas 500 juta, tarif dengan NPWP 30%, tarif tanpa NPWP 36%. Tabel tarif pajak penghasilan untuk badan usaha. Badan usaha kurang dari 4,8 miliar, tarif pajaknya 1% kali penghasilan kotor. Lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar, yaitu 0,25 dikurangi 0,6 miliar per penghasilan kotor kali PKP. Lebih dari 50 miliar, yaitu 25% kali PKP. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Objek pajak PPN: 1. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor kena pajak jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN 10%, jika atas ekspor maka 0%. 10% kalau dengan PP, maka tarif PPN dapat diubah, yaitu serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Sedangkan tarif PPNBM paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah yaitu 0%. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak ada bumi, ada bangunan. Yaitu bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanah atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Subjek pajak ada orang atau badan. Memperoleh manfaat atas bangunan, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai bangunan, mempunyai suatu hak atas bumi. Jadi di sini subjek pajak dikenakan kewajiban membayar pajak
sehingga menjadi wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 60, tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar-besarnya 0,3%. Sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak, dan nilai jual objek pajak kena pajak ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Dokumen yang dikenakan bea materai: 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Surat yang memuat jumlah uang. 5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Tarif bea materai, di sini tarif bea materai terbaru yaitu Pasal 5 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020, di mana berlaku mulai 1 Januari 2021. Biaya materai dikenakan sebesar 10.000. Contoh materai, ini contoh materai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.